Shalom jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi, kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan melalui kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 11 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan pada kami dan kerinduan dalam hati kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong sehingga firman-Mu Tuhan boleh sungguh berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mempercayakan seluruh perenungan kami pada saat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan saya bacakan dari Alkitab TB2. Firman Tuhan kepada Samuel. Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli, bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang ketika kecil pasti pernah kena marah oleh orang tuanya. Bahkan mungkin ada yang pernah dimarahi sampai sangat keras ya. Mungkin dengan pukulan di tangan atau di kakinya. Kenapa kita dimarahi? Karena pasti kita dimarahi, dihukum karena melakukan kesalahan, ya kan? Dan marahnya orang tua itu pasti bukan untuk menghancurkan anaknya, tetapi untuk menegur dan mengingatkan anaknya agar tidak terlanjur kehidupannya berada di jalan yang salah. Kebiasaan anak mengucapkan makian zaman sekarang ini sudah jadi dosa yang biasa di telinga kita. Diplesetkan tapi toh tahu maksudnya adalah dia sedang memaki. Orang bergosip atau bahkan fitnah pun sudah menjadi dosa yang biasa kita jumpai. Seolah-olah itu semua adalah hal-hal biasa dalam kehidupan kita. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan tegas, ini bisa menjadi pembiaran yang berarti seolah mengizinkan, memaklumi kejahatan anak-anak kita. Dan ini bentuk dari penyesatan. Itulah yang dilakukan oleh Imam Eli. Ia berlaku jahat di mata Tuhan. Oleh karena Imam Eli tidak mau menegur dan mengucapkan firman Tuhan untuk menasehati anak-anaknya yang berlaku jahat di mata Tuhan. Imam Eli yang punya kewenangan untuk memimpin umat justru membiarkan anaknya Hofni dan Pinehas terus melakukan kejahatannya di mata Tuhan.
Imam Eli tidak menghajar anaknya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Ibrani 12 ayat 5-8 mengatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Ini berarti bahwa penderitaan yang kita alami itu bisa jadi adalah sebuah didikan Tuhan yang memang mungkin menyakitkan, tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan, meluruskan kembali jalan hidup kita sebagai umat Tuhan. Seberapapun didikan Tuhan, tujuannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Karena itu jangan tolak didikan Tuhan. Dengarlah dengan hati yang lapang. Demikian halnya dalam hidup kita sebagai para orang tua. Jangan abaikan anak dengan pembiaran jika mereka hidup dalam dosa. Sebagai orang tua selayaknya kita berani menegur dan mengingatkan apabila anak-anak hidup dalam dosa. Dan sebaliknya juga anak-anak kepada orang tua tentunya perlu juga untuk menegur dan mengingatkan jikalau orang tua tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat kesalahan, jangan ragu untuk menegur. Karena kita tahu itulah jalan kebenaran yang firman Tuhan ajarkan. Karena itu hari ini selayaknya kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, sedialah untuk menerima teguran dan nasihat Tuhan. Itu adalah cara Tuhan meluruskan jalan kita. Dan yang kedua, bersedialah untuk menyuarakan firman Tuhan kepada setiap orang yang berlaku salah di dalam kehidupannya. Dan percayalah Tuhan yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau beritakan, yang boleh mengingatkan kepada kami untuk sedia hati, melapangkan hati untuk menerima nasihat dan teguran Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh berdiri hati untuk terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan bagi mereka yang berlaku salah dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tuntun dan pimpinlah setiap hati kami, supaya kami terus disempurnakan dengan firman-Mu. Kami serahkan seluruh perenungan kami ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.